Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pengenalan ilmu sharaf, masih melanjutkan cara membuat fi'il mudhari. Yaitu adapun harokat sebelum terakhirnya. Sebelum terakhir ya, kita tidak urus akhir. Adapun harokat sebelum terakhirnya. Jadi selalu itu adalah yang diurus huruf pertama sebelum akhir. Adapun yang lain itu ikut ke mati. Ikut ke keadaan mati. Jadi adapun huruf sebelum terakhirnya, maka jika fi'il madinya 3 huruf, maka diharokati dengan dhamma, fathah atau kasroh. Sebagaimana yang telah berlalu di bab mujarratul lahti. Kalau ini kan sudah ada pasangan. Tidak perlu dikasih teori untuk sebelum akhirnya. Iya kan? Fa'ala, harokat sebelum akhir. Punya berapa fi'il mudhari? Fa'ala, masa 6. Saya tanya fa'ala. Untuk fa'ala, berapa harokat sebelum akhir mudharinya? 3. Apa itu? Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Untuk fa'ila, berapa harokat sebelum akhir fi'il mudharinya? 2. Apa itu? Yaf'alu, yaf'ilu. Untuk fa'ula, berapa harokat akhirnya sebelum akhir? 1 saja. Apa itu? Yaf'ulu. Itu kan sudah gampang. Aman. 3 huruf aman. Sudah ada ketentuan. Fa'ala punya 3. Fa'ila punya 2. Fa'ula punya 1. Itu kan sudah aman itu. Iya kan? Huruf awal sudah kita bahas kemarin. Berarti dia tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya di buku dasar ini. Contoh nasoro yang suruh. Doroba yadribu fatha yaftahu. Saya cuma ingin contohkan bahwa dia bisa diharokati dengan 3 di ain fiilnya sebelum akhirnya. Bisa dhamma yang suruh, bisa kasro yadribu, bisa fathah yaftahu. Jelas kan? Iya, yang jelas kembali ke 3 asli yang dipasangkan dengan fiil mudhari. Yang kita bahas sekarang adalah fiil mudhari untuk 4, 5, 6. Kan belum dikasih. Sudah kemarin dikasih tahu huruf mudhari'nya di dhamma kalau 4. Berarti 5 sama 6 di fathah. Sekarang sebelum akhirnya yang kita mau urus. Sekarang saudara, lihat teorinya. Ini teori berdasarkan penelitian. Yang membahagiakan kita sekarang ini semua telah diteliti. Kita hanya hafal teori. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, yaitu 4, 5, dan 6 huruf, maka sebelum akhirnya diharokati dengan kasroh. Kaidah umum. Ini kaidah umum. Jadi kalau antum berapa fi'il mudhari, asalnya 4 huruf, asalnya 5 huruf, asalnya 6 huruf, kasroh saja sebelum terakhirnya. Antum bisa paham ini? Kasroh saja. Tidak ada harokat dhamma fathah yang seperti 3 huruf asli. Jadi kalau antum dapat, iya, fi'il madinya, dia 4 huruf. Dari 4 huruf, akromah. Dari 4 huruf. Iya. Sabbahah. 4 huruf. Dari 3 huruf ini. 4 huruf. Qatalah. Iya. Qatalah. Semua ini 4 huruf. Kalau mau buat fi'il mudhari kan kemarin. Fi'il mudharinya, huruf mudharinya di dhamma kalau 4 kan. Fi'il mudharinya di dhamma. Huruf pertamanya. Huruf mudharinya. Iya. Tinggal berarti ini yu. Iya. Ini qatalah berarti ini juga yu. Kan begitu kan? Yu. Yang mana huruf terakhir fi'il mudhari pasti di dhammah. Huruf terakhir fi'il mudhari pasti di dhammah. Harokat huruf kedua tentunya tergantung harokat pada yang ada pada madi. Berarti kan ini kan sukun. Iya kan? Itu sukun. Berarti di sini juga sukun. Sini juga. Ini fathah. Iya. Sukun sebenarnya ini. Sukun tapi karena digabung. Jadi tidak kelihatan. Berarti tidak ada masalah ini karena sudah ada tasdid. Tasdidnya saja. Kemudian ini yu, ini kan ko. Ko, berarti harokatnya tetap. Yang kita urus sekarang adalah sebelum akhir. Paham dah? Sebelum akhir. Ini selain 3. Maka sebelum akhir antum apakan saja? Kasro. Yukrimu. Yusabbihu. Yuqatilu. Anda paham ini? Demikian pula 5 huruf. Kalau 5 huruf antum dapat satu contoh misalnya.
Ya, ijtama'a. Kan kalau buat fi'il mudhari adalah, buat fi'il mudhari kemarin hapus alif kalau ada alif kan. Dan karena ini 5 huruf mudharinya diharokati dengan fathah. Ini sukun berarti sukun. Ini tak berarti tak. Kan begitu? Nggak usah diubah. Harokat huruf terakhir pasti domma. Nanti masuk penasab penjazam baru berubah. Itu di nahwu. Itu di nahwu. Sekarang sebelum terakhir antum apain ini? Antum apain ini? Kasroh saja. Jadilah yajtami'u. Jelas ini? Jelas ini? Jadi ini kesimpulan dari penelitian yang panjang. Fi'il mudhari untuk 4, 5, 6. Huruf sebelum terakhir di kasroh. Pernyataan awal. Di kasroh. Contoh. Dahroja fi'il mudhari. Dahroja. Akroma. Adzoma. Qatala. Intolako. Istaghfaro. Itu kaidah umum. 4, 5, 6 sebelum akhir di kasroh. Setelah itu kecuali. Itu kaidah untuk ribuan kata dalam bahasa Arab. Kecuali yang diawali oleh ta. Kan diawali oleh ta ada juga kan. Kecuali yang diawali oleh ta. Dari 4, 5, 6. Yang diawali oleh ta itu yang dikecualikan. Kecuali yang diawali oleh ta di fi'il madinya. Maka huruf sebelum terakhir diharokati dengan fathah. Antum dapat kata begini. Takotala. Kan saya buat fi'il mudhari. Tambahkan huruf mudhari. Kalau 5 huruf mudharinya diapain? Fathah atau dhamma? Fathah. Yang lainnya jangan diganti. Iya, huruf terakhir di dhamma. Nah ini huruf terakhir sebelum akhir sudah fathah. Berarti takotala jadinya yatakotalu. Yatakotala. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari huruf terakhirnya diapain? Jangan dilupa itu fi'il mudhari marfu dengan dhamma. Iya kan? Takotala buat. Takotala. Tadoroba. Sebelum terakhir fathah. Tidak boleh di kasroh. Tidak boleh di kasroh. Takot to'a. Ulang. Tadam dama. Tawaswasa. Tadahroja. Sebelum berakhir fathah. Paham ini? Selesai. Fi'il mudhari dari seluruhnya. 3 sudah, 4 sudah, 5, 6. Selesai. Sebelum lanjut, siapa yang belum paham? Contoh di situ dulu. Ta'allama yata'allamu, taqotala yataqotalu, tadahroja yatadahroju. Siapa yang belum paham? Atau samar. Paham sebenarnya tapi masih samar. Dia malu-malu, enggak usah malu-malu. Kalau belajar enggak boleh malu. Enggak apa-apa bilang enggak paham. Bapak-bapak yang di belakang aman? Paham nih? Kita Pak? Paham? Hah? Oh iya. Untung kita ubah. Tadi belum bilang, insya Allah. Langsung ubah. Alhamdulillah. Sadar ya. Kalau insya Allah berarti belum. Iya. Siapa yang mau bilang belum paham? Saya kasih hadiah. Belum paham. Masalahnya saya janji hadiah ini. Oh berarti kita sudah paham. Masalah taruhannya saya kasih hadiah atau tidak?
Oh sudah paham. Baik, cuma mau bertanya. Nah, hadiah aman. Ah, itu masalahnya kan kalau dia bilang tidak paham berarti hadiah. Nah, tanya karena paham tapi mau bertanya. Semua sama. Jadi belum paham, cuman bagaimana huruf mudhoro'ahnya kalau diganti? Bebas. Semua harokatnya sama. Jadi huruf mudhoro'ahnya kita ganti dengan hamzah misal. Ya berlaku kaidah. Kalau 3, 5, 6 fathah. Kalau 4 dhamma. Misalnya akroma saya mau ubah ke nun. Nukrimu. Paham kan? Ajata ijtama'a sama ubah ke hamzah. Ajtami'u. Ajtami'u. Paham kan? Tidak ada bedanya. Huruf mudhari itu harokatnya sama. Itu teorinya. Dhamma kalau dari 4. Fathah selain 4. Sebelum terakhir. 3 bisa fathah dhamma kasroh. Tergantung wazan 3 huruf aslinya. Kemudian kalau selain 3, 4, 5, 6 kasroh. Kecuali yang diawali oleh ta. Dan antum tahu di dunia ini hanya ada 3 pola yang diawali oleh ta. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Tidak ada pola keempat. Artinya selain itu kasroh sebelum akhir. Anda paham ini? Karena dari 22 itu hanya 3 yang awalannya ta. Berarti ada 29 pola tidak diawali oleh ta. 3 yang diawali oleh ta. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. 2 dari 3 yang ditambah 2, 1 dari 4 yang ditambah 1. Tidak ada yang lain. Sudah ini? Jelas ini? Berarti bisa dipastikan semuanya kasroh. Semuanya dibaca kasroh sebelum akhir. Kan begitu. Kecuali 3 pola itu fathah sebelum akhir. Dan ingat apa fungsinya ini? Membantu kita baca kitab gundul. Inilah nanti harokatnya dan sukunnya. Jelas? Sudah ini selesai untuk madi bergesernya, berpindahnya ke mudhari. Setelah itu fi'il amr. Kita ambil ini. Masih sanggup otak? Ambil? Yang mau ambil? Lebih banyak yang tidak mau. Masya Allah. Jadi? Kenapa? Ambil. Bismillah, saya gas. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Tasrif fi'il mudhari ke amr. Antum kan sudah tahu cara buat fi'il mudhari tak? Apa yang terjadi di nahwu itu? Inilah yang terjadi di sorof. Bedanya di sini untuk semua. Antum kan tahu fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Langkah dasarnya sudah kasih tahu di nahwu. Di sini tinggal permantap sedikit. Lihat cara membuat fi'il amr. Mudah sekali ini. Ini paling mudah sedunia. Cara membuat fi'il amr. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Pernyataan siapapun yang membuat fi'il amr pasti seperti ini dia bilang. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan menghilangkan huruf mudhoro'ahnya. Yaitu huruf pertamanya. Adapun huruf terakhir disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya atau alif. Yaitu bukan fi'il nakis. Di sini sudah beda bahasanya. Kalau di sana bukan fi'il mu'tal akhir, di sorof, di nahwu. Kalau di sini bukan fi'il nakis, karena kita sudah tahu namanya di sini. Yang mu'tal akhir itulah nakis. Iya kan? Fi'il mu'tal akhir itu namanya apa? Namanya apa? Fi'il nakis. Jadi huruf akhirnya itu diharokati dengan sukun. Disukun. Jika akhirnya bukan waw, ya atau alif. Contoh, yu'adzimu. Jadinya apa? Azim. Kenapa tidak tambah alif? Karena bukan sukun. Saya sudah isyaratkan di nahwu. Kalau huruf pertamanya setelah penghilangan huruf mudhoro'ah sukun, tambah alif. Kalau bukan sukun, tidak usah ditambah. Berarti kurang kita jurus. Jurus cuma 2. Hilang huruf mudhoro'ah, sukun terakhir. 2 jurus, selesai jadi fi'il amr. Yu'adzimu.
Fil amr. Yu'adzimu, yuqatilu, yata'allamu, yatadahraju. Ulang. Yataqatalu. Mudah sekali. Itu 2 langkah awal. Itu tidak ada di nahwu. Dah, cuman saya isyaratkan. Kalau setelah hilang huruf mudhari' sukun tambah alif. Artinya kalau tidak ada sukun, tidak ada tambah alif. Lihat berikutnya. Kemudian ditambah alif. Inilah yang di nahwu saudara. Kemudian ditambah alif. Iya. Ada catatan di bawah. Sebentar kita baca insya Allah. Jika huruf pertama sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Agar bisa diucapkan. Agar bisa diucapkan. Tambah alif. Tapi ada catatan di bawah untuk ini. Hal ini berlaku jika bukan wazan af'ala. Ternyata hal itu berlaku jika bukan af'ala. Dipaham tak? Jika bukan af'ala. Karena jika wazan af'ala. Caranya dengan mengembalikan hamzah yang dihilangkan saat membuat fi'il mudhari. Kan khusus af'ala. Misalnya gini. Akroma. Ketika antum buat fi'il mudhari yukrimu. Hilang siapa? Hamzah. Ketika antum buat fi'il amr hapus huruf mudhari'. Akan begitu. Sukun huruf terakhir. Tidak bisa dibaca kan? Karena sukun. Seharusnya tambah alif. Karena dia asalnya dari wazan af'ala tidak tambah alif. Tapi kembalikan itu yang antum hilangkan. Kembalikan punyaku. Dia akan ngomong begitu. Maksudnya? Kembalikan yang dia punya yang antum hilangkan. Siapa antum hilangkan? Siapa yang antum hilangkan? Iya kembalikan. Jadinya? Apa fil amarnya? Akrim. Fil madinya? Akroma. Beda tuh. Kalau fil madinya akroma. Fil amarnya? Akrim. Dipahami nih? Itu satu-satunya kata dalam bahasa Arab bukan tambah alif. Tapi kembalikan yang hilang. Dipahami nih? Kembalikan yang hilang. Sehingga nanti sebenarnya ini wazan af'ala. Wazan af'ala untuk membuat fi'il amarnya. Sebenarnya kita tidak perlu lihat fi'il mati, fi'il mudhari. Karena dari mati langsung bisa. Yaitu matinya di fathah untuk fi'il amr kasroh. Akhir disukun karena sohe akhir. Jadi af'ala jadinya apa? Af'il. Artinya af'ala fi'il madi. Kalau antum dapat di kitab af'il itu fi'il amr. Jelas ini? Jelas pembahasan? Karena tidak ada perbedaan antara madi dan amr kecuali harokat sebelum terakhir. Kalau di fathah fi'il madi, kalau di kasroh fi'il amr. Jelas ini? Coba buat fi'il amr dari ahsana, akbaro, atau haro. Mudah. Jadi dia itu bisa langsung dari fi'il madi. Tinggal di kasroh sebelum akhir. Jelas? Itu yang dikecualikan. Jadi kemudian ditambahkan alif. Tapi inilah catatan nomor 4. Hal ini berlaku jika bukan wazan af'ala. Karena jika wazannya af'ala, semua ini penelitiannya. Jika wazan af'ala, caranya dengan mengembalikan hamzah yang dihilangkan saat membuat fi'il mudhari'nya. Jelas kan? Jelas pembahasan ini? Itu caranya. Lihat berikutnya lagi. Adapun alifnya. Alif ya untuk hamzah kan aman. Sudah aman. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh. Jika huruf sebelum terakhirnya ain kalimatnya ya. Dari fi'il tersebut diharokati kasroh atau fathah. Ini berulang di nahwu. Jadi dia diharokati kasroh. Jika ain kalimatnya. Itu diharokati fathah atau kasroh. Iya, jika huruf sebelum terakhirnya diharokati dhamma, maka alifnya diharokati juga dengan apa? Dhamma. Kalau ini gampang. Coba yadribu. Di buku yadribu. Ulang yadribu. Ada yang tidak bersuara. Yadribu. Kasih ribut ini mesin. Yadribu. Yantoliku.
Semangat saudara, yang toliku. Jadi ada ingatkan teman-teman kalau gurunya suruh ucapkan, itu demi kelancaran lisan. Jadi kalau disuruh ucapkan, ucapkan. Siapapun gurunya antum. Karena ini kan kita ada lidah Jawa, lidah Papua, lidah Makassar. Kalau antum tidak ucapkan terus, ini kan bahasa Arab beda lagi. Dipahami nih? Jadi kalau ustadznya suruh ucapkan, tolong ucapkan. Supaya nanti baca kitab gundul, nanti antum akan lihat buahnya. Ketika kita praktek baca kitab gundul, yang tidak mau ucapkan saat belajar, akan sulit lisannya mau membaca. Tapi yang biasa mengucapkannya, mudah baginya ucapkan saat praktek baca kitab gundul. Hati-hati kan setelah itu kita sudah mau praktek. Jadi dari sekarang siapapun gurunya, saya sudah kasih tahu teman-teman pengajar misalnya Durus Lugo, muridnya suruh ucapkan. Karena yang masalahnya nanti di saya praktek baca kitab. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang suka mengucapkan, siapa yang tidak. Jadi nanti jangan, saya sudah lihat memang siapa sekarang yang paling sering tidak ngomong. Disuruh ucapkan, diam. Jadi nanti saya tidak disalahkan. Karena saya tahu orangnya. Nah, nanti baca kitab, begitu. Paham tak? Karena disuruh ucapkan, dia diam. Paham deh? Iya. Ada sejarah dari ulama dulu. Dia itu tidak bisa ucapkan sesuatu. Apa yang terjadi? Dia ceramah di kebun-kebun. Dia ceramai padi. Wahai padi. Dia ucapkan terus. Akhirnya dia menjadi orang paling fasih. Cuman sayang itu adalah ahli kalam. Saya tidak mau sebut namanya. Orang filsafat. Enggak usah disebut. Paham tak? Tapi intinya adalah dia sebenarnya orang tidak lancar. Tapi karena dia pergi ceramah di gunung-gunung, dia ceramai batu-batu, lancar. Maksudnya seringlah ucapkan. Iya, jangan malu. Jangan malu. Jelaskan? Coba. Yang toliku. Mantap. Yastagfiru. Yaftahu. Yang suruh. Mantap saudara. Jika akhirnya adalah waw, ya atau alif, yaitu fi'il nakis, maka bukan dengan sukun, tapi dengan penghilangan huruf akhir. Waw, ya atau alif. Iya kan? Itu huruf terkait dengan akhirnya. Contoh, yada'u, yada'u, yahdi, yardo. Selesai. Dengan ini selesai bab 1. Alhamdulillah. Iya, selesai kita. Pokoknya semua tentang fi'il, itulah dasarnya. Itulah dasarnya. Tentang fi'il. Karena bab 2 isim. Bab 3 praktek. Alhamdulillah praktek tasrif. Ada pertanyaan? Iya kan? Kan dia kan huruf sebelum terakhir kan kasroh saudara. Di fi'il madhi, mudhari. Kan kalau antum tanya misalnya akroma. Fi'il amarnya pasti mekasroh kan? Begitu. Pasti karena kan yukrimu. Kan huruf sebelum terakhirnya kasroh. Kan begitu saudara. Jadi dia dari sini. Fi'il mudhari'nya kan di kasroh sebelum akhir. Tinggal kita sukun. Jadi akroma, akrim. Nah, jadi langkah tambah alif itu. Sekarang langkah tambah alif ya, itu kalau sukun. Yang kedua bukan wazan af'ala. Karena wazan af'ala tidak tambah alif. Apa yang ditambah? Tidak ada sama sekali penambahan. Yang ada hanya apa? Kembalikan asli. Yaitu hamzanya A. Jelas ini? Siapa belum jelas lagi? Kalau fi'il tergantung di mudhari. Di mudhari ain fi'il kapan di kasroh? Seluruhnya di kasroh kecuali di awal letak. Kan ini saudara ikut kok ada fi'il mudhari sebelum akhir. Ya tak? Ya enggak saudara? Kan gini,
Dia kan tanya, kapan huruf sebelum terakhir itu di kasroh, kapan di fathah? Kan begitu? Maka ikut kaidah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau 3 huruf, berarti dhamma fathah kasroh, kan begitu? Kalau dia 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kasroh. Kecuali di awal oleh ta. Berarti dipastikan namanya alif di fi'il amr itu semuanya kasroh. Istaghfir, ijtami. Kenapa di kasroh? Karena memang seluruh fi'il itu di kasroh. Kecuali di awal oleh ta yang di fathah. Ya kan saudara? Kan ini diambil dari fi'il mudhari. Apa yang terjadi pada fi'il mudhari harokat huruf terakhir? Itu yang terjadi di sini. Ya kan? Ada lagi? Enggak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Jangan lupa ini hari Kamis. Dah. Enggak banyak je murojaah dah. Sedikit. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.